Hormat Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Bernard Mandecan SIP, yang kami hormati para pimpinan OPD Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati pimpinan maupun perwali dan kasih Bapak Ibu materi, yang kami hormati dan Kristus, karena hanya oleh kasih dan anugerahnya sehingga pada hari ini Senin 25 Agustus tahun 2025 kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini di Jemaat GPKI Maranatha Kobreni untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah pembukaan seminar dan KKR DPC API Kabupaten Manokwari Selatan. Izinkanlah saya untuk membaca susunan acara dalam kegiatan ibadah pembukaan seminar dan KKR DPC API Kabupaten Manokwari Selatan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah pembukaan. Yang ketiga, laporan Ketua DPC API Kabupaten Manokwari Selatan. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, sesi foto bersama. Dan yang keenam, ramah tamah. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah ada pada susunan acara yang kedua, yaitu ibadah pembukaan. Oleh sebab itu perlu diketahui, ibadah pembukaan ini akan dilayani oleh pembawa WL Ibu Alwin C. Tumpia dan Bapak Pendeta Benedifu, pembawa doa Bapak Pendeta FC Pati STH, dan pelayan firman Bapak Pendeta Jobi Pasangile SPH. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati, mari kita siapkan hati untuk kita memulai dengan ibadah pembukaan di pagi hari ini. Waktu saya berikan kepada WL untuk dapat memimpin ibadah pembukaan di pagi hari ini. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita ada di hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Di nama Tuhan, dengan kasih saya mengajak kita semua berdiri. Kita akan pujian dan berkata, Ku ada sebagaimana Ku ada semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah hatiku bersama anugerah-Mu Tuhan, bersama anugerah-Mu
Sebagaimana ku ada, semua anak berada. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua.
hari ini sebagai pemerintah, tetapi juga sebagai Asosiasi Pendeta Indonesia Maluku. Kami ada di tengah-tengah persekutuan bersama di hari ini, Tuhan, di mana kami akan memulai dengan seluruh proses pembukaan kegiatan seminar ADKR dengan tema misi di tengah beragam budaya. Karena itu ya Bapa, kami mohon dalam kasih dan anugerah, kerana seluruh ibadah dan acara seminar ADKR yang kami laksanakan di hari ini boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan dalam kuasa Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati semua yang beribadah di saat ini. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa dan saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, "Ku tak pandang dari gereja mana." Kembali, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan.
kita akan masuk dalam ruang kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah, di pagi hari yang indah, kami bersyukur bersama dengan pemerintah daerah, hamba-hamba Tuhan. Kami menaikkan puji dan syukur di mana Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kami bangsa Indonesia. Kami bisa merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hari ini lewat ucapan syukur yang kami naikkan secara bersama-sama. Hari ini dan besok akan diadakan seminar dan KKR. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, dalam acara pembukaan ini kami mulai dengan ibadah pembukaan. Kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berkati setiap kami yang ada dalam ruangan ini, bisa sama-sama belajar kebenaran firman. Berkati hamba, biar hamba yang berkurang-kurang dan kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Segala kuasa roh jahat, kuasa setan yang mau mengganggu konsentrasi kami satukan hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saja yang menguasai hati pikiran kami, sehingga hari ini kami semua diberkati. Tidak ada yang tidak diberkati. Kami percaya Tuhan ada dan memberkati kami. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji Tuhan. Bicara kami Bapak Bupati Kabupaten Bogor Selatan, Ketua DPR, para hamba Tuhan yang terkasih, kita bersyukur. Hari ini kita menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan. Karena Tuhan memberikan kemerdekaan buat kita, dan kita beberapa hari yang lalu kita bisa memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Ya, luar biasa, kita merdeka, maka kita bebas untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Amin. Puji Tuhan. Kemerdekaan itu bukan hal yang mudah. Ya, saya diberikan tema dalam acara pembukaan adalah kebenaran itu memerdekakan kamu. Kita bisa merayakan kemerdekaan bangsa kita ini karena anugerah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hal yang mudah untuk kita dapatkan. Harus bayar harga, harus berjuang. Jadi bukan dengan mudah untuk mendapatkan. Tetapi kemerdekaan itu butuh perjuangan. Bahkan ada korban yang darahnya tercurah, para pahlawan yang telah mendahului kita. Itu mereka berjuang sehingga menghasilkan kemerdekaan, dan hari ini kita bisa merayakan. Ya. Puji Tuhan. Mengapa mereka memperjuangkan kemerdekaan? Karena kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini ingin hidup dalam perbudakan, ingin hidup dalam jajahan. Kita mau bebas, kita mau merdeka, kita mau melakukan segala sesuatu. Ketika tidak merdeka, ya, kalau kita tidak merdeka, maka akan sulit menjalani hidup. Kita semua telah dimerdekakan oleh Yesus lewat pengorbanan. Ya. Jadi semua yang namanya merdeka, namanya kita bebas itu dilakukan dengan mencurahkan darah. Bangsa kita merdeka dibayar dengan darah para pahlawan. Kita orang percaya juga merdeka karena dibayar dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita harus bersyukur. Itu sebabnya kita semua bebas karena sudah dimerdekakan. Ayat yang ke-26 berkata begini, jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yesus yang memerdekakan kita. Ada 3 kunci bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan iman kita kepada Kristus. Hal yang pertama,
Kita baca Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya baca, Bapak Ibu memperhatikan Alkitab masing-masing. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Bagian yang pertama, kunci mempertahankan kemerdekaan iman kepada Kristus. Bagaimana supaya kita tetap merdeka di dalam iman? Yang pertama adalah sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kita harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau orang mencintai Tuhan itu tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Orang yang mencintai, orang yang mengasihi Tuhan, yang ada itu hanya cobaan dan ujian. Dan kedua hal itu sangat berguna untuk orang yang punya iman. Cobaan, ujian. Ada cobaan kita kuat, ada ujian supaya kita level kita tingkat. Itu hal yang penting. Kalau berkata sungguh-sungguh, berarti ada yang tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau kita berkata kita merdeka, harus sungguh-sungguh merdeka. Merdeka artinya bebas, bebas dari jajahan, bebas dari perbudakan, kuasa di dalam pemecahan. Dosa yang sering kita lakukan itu memperbudak kita. Kita harus bebas. Jadi saya mau beritahu bahwa dalam hidup ini, dalam segala hal apa saja, kalau kita tidak sungguh-sungguh itu akan susah. Kita akan hidup setengah mati. Kalau kita hidup setengah-setengah itu sulit. Contoh misalnya kita ibadah setengah-setengah asal-asal, itu akan sulit. Kita berdoa karena ada jadwal. Kita menyembah karena kita ikut orang, karena ada aturan, ada jadwal. Tapi kalau kita melakukan semua ibadah kita dengan sungguh-sungguh, itu akan enak dalam hidup kita. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Galatia. Bahwa Paulus menemukan dalam jemaat Galatia, mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Mereka terpengaruh dengan Injil yang lain. Jadi ada orang yang memutarbalikkan Injil, ya ajaran sesat, mereka memutarbalikkan sehingga jemaat yang ada di Galatia mereka terpengaruh. Jadi Paulus berkata begini, aku heran karena kamu begitu lekas berbalik dari dia. Jadi jemaat yang sudah dilayani, sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan ke mereka terpengaruh, artinya mereka tidak sungguh-sungguh. Makanya Paulus bilang, aku heran karena kamu begitu lekas berbalik dari Tuhan. Paulus berkata dalam surat, kamu belum sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan dalam iman kita kepada kekristenan? Yang pertama adalah harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Paulus berkata, yang kedua, saya cepat saja karena waktu sudah diatur. Tadi pembawa acara bilang jangan lama, ya ini saya cepat. Yang kedua, Paulus berkata bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Kristus supaya tidak dicap kamu tidak sungguh-sungguh. Yang kedua dikatakan berdiri teguh. Ada dua kata, berdiri dan teguh. Saya merenungkan kalau kita berkata berdiri itu, ya berdiri kita menilai beberapa waktu yang lalu ketika ada upacara bendera, petugas paskibra, bahkan TNI Polri ketika ada di lapangan, apa-apa siap, itu semua siap, tidak ada yang bergerak, siap. Kemudian yang kedua, kata teguh. Saya melihat di kamus bahasa Indonesia, teguh itu kuat, kokoh, tidak terpengaruh dari apapun. Dia berpegang kepada kebenaran, dia punya prinsip, tidak berubah, setia, taat. Jadi berdiri teguh artinya kita berdiri dalam iman.
dengan kekuatan dan otoritas Tuhan, maka tidak akan tergoyahkan. Itu Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, berdiri teguh supaya jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Kita ada di tempat ini semua adalah pemimpin. Saya hormati Bapak Bupati, punya tugas tanggung jawab yang mulia yang Tuhan berikan. Bapak DPR, semua OPD dan kami hamba-hamba Tuhan punya tugas yang mulia. Tuhan tidak pernah kasih tugas dan kita tidak mampu. Tuhan bilang, bumi yang kuasa itu enteng, ringan, enak. Tapi kadang kita merasa sulit tugas yang Tuhan berikan. Kenapa saya sulit melakukan itu? Kita sebagai pemimpin gereja, ada ketua klasis, ketua MD, ketua wilayah, gembala-gembala, tugas yang mulia. Kenapa kita tidak hidup merdeka? Pasti ada sesuatu yang menghalangi hidup kita, sehingga kita merasa bahwa kok begini ya, berat sekali. Padahal itu Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh maka kita hidup merdeka. Saya bersyukur selama saya ada di Mangkuar Selatan, saya sudah 27 tahun ada di Bumi Waden, sampai hari ini tidak tergoyahkan, tetap fokus dalam pelayanan penginjilan, menjangkau masyarakat, dan juga saya kerjakan menjadi gembala. Ya. Saya bersyukur bergabung dengan ada 2 lembaga yang luar biasa. Yang pertama BKAG dan yang kedua AP. Ini adalah lembaga yang didirikan para pemimpin, orang yang hebat mendirikan dengan satu tujuan, menghimpun hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam situ, kita diskusi, kita belajar satu dengan yang lain. Makanya saya mau berani sampaikan bahwa hamba Tuhan yang tidak ikut 2 organisasi ini sangat tinggi. Ini sekali, karena di sini kita bisa belajar dari orang lain. Kita bisa punya sahabat yang banyak. Kita bisa mempertanyakan kenapa ada yang tidak mau bergabung. Ini hal yang positif, bukan dosa yang kita kerjakan, bukan dosa yang kita bicarakan. Kita harus melakukan, dan salah satu kegiatan hari ini kita lakukan karena kita dihimpun jadi satu persekutuan untuk mengerjakan sesuatu yang terpenting adalah memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa memenangkan umat yang kita pimpin, membawa mereka ke surga itu tidak mudah. Yang harus jadi contoh adalah kita sebagai gereja, sebagai pemimpin untuk memimpin jemaat. Jadi setelah kita sungguh-sungguh, Paulus juga berkata, berdiri teguh, jangan goyah. Jadi kalau kita hamba Tuhan masih goyah, nah, saya ketika merenungkan kebenaran, saya tidak melihat yang lain, saya melihat diri saya. Ini firman Tuhan untuk saya, supaya jangan saya pelan. Kita berdiri teguh untuk misi Tuhan. Tema seminar ini bagus sekali. Nanti kita akan ikut besok, supaya itu menjadi makanan rohani untuk kita melayani umat. Kita berusaha menjalani hidup di dunia. Tidak ada yang sulit. Tadi saya sampaikan hanya 2 hal yang harus kita siap. Ada cobaan, ada ujian. Cobaan itu dari setan, ujian itu dari Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang diuji, berarti Tuhan mau angkat. Ada ujian, iblis mau mengganggu, menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita kuat, kita belajar dari ayat. Maka kita akan mengakhiri, kita akan melewati semua cobaan itu. Kalau kita melewati cobaan, baru Tuhan melihat ini hamba yang setia. Dia akan kasih ujian supaya bisa naik kelas, dia lolos menjadi, ya dipromosikan menjadi pemimpin yang sembilan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, dan membawa cara saya tidak lama. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan iman? Yang ketiga, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman. Dalam konteks ini, setelah Yesus berbicara kepada banyak orang, kalau kita baca di pasal 8 ayat yang pertama, Yesus bicara kepada banyak orang, dia berkata, Yesus adalah terang dunia, aku adalah terang dunia.
Kemudian di ayat yang ke-21 pasal yang sama, Yesus juga bicara kepada banyak orang, Yesus bukan dari dunia. Dan ayat yang ke-31 yang menjadi perenungan kita, kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, setelah Yesus berkata kepada orang banyak itu, dan akibatnya banyak orang bertobat, percaya Yesus. Tapi pasti ada yang tidak percaya. Apakah Tuhan kurang kekuasaan sehingga dia berbicara dan banyak orang tidak percaya? Bukan. Tuhan itu punya kuasa, tetapi kepercayaan seseorang itu adalah pilihan. Dia percaya atau tidak? Ya, kita melihat juga ada murid yang psikoya. Apalagi hanya pendeta-pendeta yang khotbah Yesus saja banyak orang tidak percaya, apalagi kita. Pasti ada orang yang tidak percaya. Makanya saya berdoa, saya tetap mempersiapkan diri saya. Bagaimana saya melayani orang yang percaya atau tidak, saya mempersiapkan diri menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dalam konteks ini Tuhan berkata kepada banyak orang, ayat yang ke-31 di Yohanes, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid. Jadi hidup di dalam firman. Kita sebagai hamba Tuhan, kekuatan kita itu ada di firman. Doa, menyembah Tuhan itu akan mengikuti, tapi kita harus hidup di dalam firman. Kemudian ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita harus berusaha apa segala kelemahan-kelemahan kita. Jangan ada iri hati, jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati. Kalau ada sakit hati itu menjadi akar pahit. Kalau sudah pahit, itu seperti sertifikat di tangan iblis. Apa saja yang akan dia buat. Bahkan kalau ada hamba Tuhan yang hatinya sudah pahit, semuanya. Makanya kita hati-hati kok. Pelan-pelan, jangan sampai ada akar pahit. Ya. Jadi lewat acara ini, saya secara pribadi ingin hamba Tuhan kurang lebih 70 hamba Tuhan, mungkin kurang lebih ya. Ayo kita bergabung dalam komunitas yang baik ini. BKAG dan juga API. Kita sama-sama membawa umat. Jadi kalau umat Tuhan sudah bersatu, jemaat akan melihat kita. Nanti malam KKN pertama dan besok KKN yang kedua. Kalau kita umat Tuhan bersatu dan kita buat KKN, lapangan Rasik ini tidak bisa muat umat yang ada di Papua Selatan. Tapi kalau gembala-gembala para pemimpin juga cuek dengan pembangunan rohani, lapangan akan kosong, gedung juga akan kosong. Tapi kalau kita bersatu, kita bawa umat, di mana ada hal yang positif, kerohanian, kita bawa umat, maka lapangan pun tidak akan buat umat yang datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau ada KKN, lalu gembala bilang, udah, kalau mau jemaat pergi sudah, ini bahaya. Ayo kita satukan hati kita bersinergi, kita bekerja sama, kita berbagai denominasi gereja. Tapi mari kita satukan hati supaya kita bisa melayani umat dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Saya simpulkan perenungan kita semua orang percaya, tapi untuk bisa menjadi murid Tuhan, kuncinya harus sadar diri, kita harus bayar harga. Untuk sungguh-sungguh hidup merdeka dalam iman, dan 3 hal kita harus sungguh-sungguh merdeka, tidak setengah-setengah. Dan yang kedua, berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Tujuannya apa? Supaya kita memerdekakan orang, sebab masih banyak orang yang belum merdeka, masih banyak orang yang hidup tertekan, yang perlu kita menolong. Kita tolong mereka, maka kita akan sama-sama menikmati kemerdekaan itu. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Di acara pembukaan seminar dan KKN, kami boleh merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, Bapak sudah menjelaskan kebenaran firman dengan keterbatasan Bapak. Biarlah Roh Kudus terus bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kami memahami, kami mengerti, dan Tuhan mengajar untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak, Hamba berdoa buat kami semua yang ada di dalam ruangan ini. Tuhan, Engkau mengerti dari dasar hati kami yang dalam, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau buka jalan dan buat berhasil. Karena khusus buat organisasi API yang ada di Manokwari Selatan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Ibu Ketua dan semua pengurus dan anggota. Mari Tuhan yang memberkati kami semua. Biar kami satukan iman kami satukan kebersamaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Kami tahu pekerjaan Tuhan kami tidak bisa mengerjakan sendiri. Kami harus mengerjakan secara bersama-sama. Terima kasih Bapak. Kami minta otoritas dari Tuhan untuk mempersatukan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bupati sampai pemahaman Tuhan. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan. Mereka bisa mengerjakan kehendak Tuhan di Kabupaten Manokwari Selatan ini, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, untuk keamanan di wilayah kami ini Tuhan. Biar dalam pemimpin kami, mereka akan melayani seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Acara 2 hari sebenarnya KKN kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara, Tuhan memimpin, sehingga acara 2 hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami minta cuaca yang terbaik untuk tidak hujan selama 2 hari, sehingga acara ini boleh berlangsung. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Setelah kami dengar firman Tuhan, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan memberkati setiap kami, rekan-rekan yang memberi, yang belum memberi, ada kekurangan, Tuhan itu memberkati. Berapapun yang kami bawa, kami tahu, kami percaya Tuhan akan gantikan berlipat ganda dalam segala kebutuhan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapak, di doa syukur yang kami naiki kepada-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembali. Dengan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita berpujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Aku
Kembali dengan kasih saya mengajak kita semua berdiri. Haleluya Yesus. Engkau Allah El Shaddai dalam kehidupan kami Yesus. yang patut kami sembah, yang patut kami hormati, dan patut kami agungkan, dan patut kami tinggikan nama-Mu, karena nama-Mu indah dan mulia, baik di surga dan di bumi. Tiada nama lain yang diberi kepada manusia selamat, hanya nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang berada dalam ruangan ini mengarahkan pikiran dan hati kita tertuju kepada Dia, Roh pemberi berkat dan anugerah, agar dapat memberkati kita semua. Kiranya kasih dan anugerah serta rahmat yang berasal dari Allah Bapa kita lewat Tuhan Yesuslah yang melaksanakan kasih itu, dan oleh kekuatan daripada Allah Roh Kudus tinggal memimpin, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita dari hari ini, besok dan seterusnya kekal sampai Maranatha Yesus kembali jemput kita yang percaya kepadanya memiliki surga rumah Bapa yang kekal. Di dalam nama di atas segala nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita katakan bersama. Amin. Puji nama Tuhan, kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada